Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, astagfirullah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu Wilda yang telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan presentasi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai penilaian dampak konsumsi energi global warming potensial melalui pendekatan life cycle assessment gate to gate pada UMKM Roti Maharani. Di sini saya tidak sendiri. Perkenalkan, nama saya Sarah Devi Katrina Udrapane dengan NIM 122330035. Saya Sriwanti Sinaga dengan NIM 122330019. Putriana Daulia dengan NIM 122330002. Saya Febri Sinti Sembiring dengan NIM akhir 0052. Selanjutnya, belakang dari meningkatnya kekhawatiran masyarakat global terhadap iklim, degradasi lingkungan, dan keterbatasan sumber daya alam, pelaku usaha termasuk UMKM didorong untuk menerapkan prinsip-prinsip produksi yang ramah lingkungan. Salah satu pendekatan ilmiah yang dapat digunakan untuk menilai dan mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan produksi adalah life cycle assessment. LCA adalah metode kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi aspek lingkungan dan potensi dampak yang terkait dengan suatu produk, proses, atau layanan sepanjang siklus hidupnya. Penerapan LCA tidak hanya memberikan manfaat dari sisi lingkungan, tetapi juga dari sisi ekonomi dan citra usaha. Dengan mengoptimalkan proses produksi dan meminimalkan pemborosan bahan dan energi, UMKM dapat menurunkan biaya operasional menjadi nilai jual tambahan yang menarik bagi konsumen modern yang semakin peduli terhadap keberlanjutan dan jejak karbon produk yang mereka konsumsi. Produk ramah lingkungan cenderung memiliki daya tarik tersendiri di pasar, terutama dalam segmen pasar menengah ke atas. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah roti. Usaha mikro merupakan bentuk usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan. Usaha kecil atau kegiatan ekonomi produktif yang bersifat mandiri dan dijalankan oleh individu atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan. Dan usaha menengah adalah jenis usaha ekonomi produktif yang juga bersifat mandiri dan dikelola oleh individu atau badan usaha. Global Warming Potential atau GWP adalah ukuran untuk membandingkan potensi gas rumah kaca dalam memanaskan bumi pada periode tertentu dan disertakan dengan nilai potensi gas CO2. Life Cycle Assessment merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui jumlah energi, biaya, dan dampak lingkungan yang disebabkan oleh
tahapan daur hidup produk. Untuk metode penelitian yang pertama yaitu lokasi. Penelitian ini dilakukan di lokasi produksi UMKM Roti Maharani yang berada di Desa Karangsari, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Waktu pelaksanaan pengumpulan data dilakukan pada bulan April 2025. Data dan analisis. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari penelitian. Penelitian ini meliputi data jumlah bahan yang digunakan dan peralatan apa saja yang digunakan selama produksi. Sedangkan data sekunder yang didapatkan pada penelitian ini, data literatur dari jurnal-jurnal pendukung serta berupa wawancara dengan pemilik UMKM Roti Maharani ini. Kemudian untuk penentuan tujuan dan ruang lingkup, penelitian ini bersifat gate to gate mulai dari proses kedatangan bahan baku hingga pengemasan. Kegiatan proses produksi dari kedatangan bahan baku, bahan bakar, penggunaan energi listrik. Fungsional unit yang dipakai adalah 1 kg tepung dengan potensi dampak lingkungan yang diukur adalah Global Warming Potential atau GWP. Untuk analisis inventory atau life cycle inventory, data yang digunakan adalah data primer pada bulan April 2025 yang bersumber dari UMKM Roti Maharani. Penilaian dampak atau life cycle impact assessment. Perhitungan analisis inventory diolah menggunakan software Microsoft Excel. Selanjutnya yaitu metode penelitian dampak Life Cycle Impact Assessment. Tahap ketiga adalah penilaian LCI. LCI dapat membantu menginterpretasikan studi LCA dengan cara menerjemahkan emisi dan sumber daya yang dipergunakan menjadi sejumlah angka skor dampak lingkungan. Selanjutnya itu interpretasi hasil. Adalah interpretasi LCI yang disesuaikan dengan tujuan dan lingkup yang mencakup identifikasi isu penting, kedua rekomendasi, dan yang itu hasil dan pembahasan. Di sini ada diagram alir proses di mana diawali dengan mulai, lalu penimbangan ini dari beberapa bahan baku, selanjutnya di pencampuran, lalu di pemipihan, pengembangan adonan, dilanjutkan pencetakan, dilanjutkan pengembangan adonan, dilanjutkan dengan pengovenan, lalu menjadi roti, lalu dan dilanjutkan dengan pemotongan roti tawar, pengepasan, dan selesai. Selanjutnya itu ada bahan baku produksi, terdiri dari tepung terigu 240 kg, air, gula, margarin, telur, ragi, garam, dan bumbu rahasia yang tertera di tabel. Selain dari bahan baku tersebut, terdapat 4 alat utama yang digunakan selama proses produksi, yaitu alat utamanya ada mesin pencampur, mesin pipih, oven, dan mesin pemotong roti, di mana mesin pencampur memiliki 50 kg kapasitas dalam satu proses. Menjadikan skala besar, proses pencampuran ini memiliki daya 2200 watt, kapasitas 50 kg, dan tipenya memiliki sebesar 220 volt atau 50 Hz. Selanjutnya itu ada pemipihan adonan, di mana kuantitas dari memiliki 50 kg, listrik 3000 watt, dan lebar lorer 27 cm. Mesin pengovenan memiliki 400 mx kali 500 mm, daya sampai 380 watt, dan jumlah loyangnya 10 buah. Selanjutnya mesin pemotong roti menggunakan voltase 220 sampai 240 volt, frekuensi 50 sampai 60 volt, 50 sampai 60 Hz.
Selanjutnya ada neraca massa dari proses pencampuran dan pengadukan. Dari input yang telah didapatkan dihasilkan output adonan sebesar 393,51 kg dan sisa adonan 33,9 kg dan memiliki total output sebesar 397,13 kg. Dan pada proses pemipihan dimasukkan input adonan 393,51 kg menghasilkan output adonan dengan total 393,1580 kg. Lalu pada neraca massa proses pengovenan dimasukkan input adonan sebesar 393,64 kg menghasilkan output total sebesar 393,644 kg. Lalu pada proses neraca massa pemotongan, input roti tawar yang dimasukkan 393,3644 kg dan menghasilkan output sebesar 393,644 kg juga. Neraca energi yang dihasilkan dari mesin pencampuran, mesin roll, oven, dan mesin pemotongan roti tawar menghasilkan emisi sebesar masing-masing 1,703 kg karbon dioksida, 2,32 kg karbon dioksida, 0,47 kg karbon dioksida, dan 0,19 kg karbon dioksida. Dari dampak emisi yang didapatkan, dapat dari perhitungan yang dihasilkan yaitu GWP, dari proses produksi roti UMKM Maharani menunjukkan emisi karbon yang dihasilkan dari 4 mesin utama mencapai 4,36 kg karbon dioksida per 1 kali proses produksi. Adapun rekomendasi perbaikan yang kami berikan pada penelitian ini yaitu perawatan yang rutin terhadap mesin-mesin yang digunakan, menggunakan energi terbarukan seperti panel surya, serta mengoptimalkan jadwal produksi agar berlangsung secara efisien, memberikan edukasi kepada karyawan tentang pentingnya efisiensi energi dan penggunaan mesin secara tepat, melakukan evaluasi dan monitoring emisi yang dilakukan secara berkala, serta penggunaan alat ukur konsumsi listrik. Baik, kesimpulannya, hasil penelitian menunjukkan bahwa total emisi GRK dari satu siklus produksi mencapai 4,36 kg CO2 yang jika diasumsikan menghasilkan 10 kg roti per batch, setara dengan 436 gram CO2 per kilogram roti. Analisis mendetail terhadap konsumsi energi menunjukkan bahwa tahapan dengan kontribusi emisi tertinggi berasal dari mesin roll atau mesin pemipihan 2,32 kg CO2 dan mesin pencampur 1,70 kg CO2. Analisis mendetail terhadap konsumsi energi menunjukkan bahwa tahapan dengan konsumsi energi dari kedua alat ini menyumbang sekitar 92% dari total emisi karena penggunaan daya listrik yang tinggi dan waktu operasional yang relatif lama. Rekomendasi dengan penggunaan energi terbarukan seperti panel surya dapat menjadi langkah strategis dalam mengurangi ketergantungan terhadap listrik dari sumber fosil. Perawatan yang rutin terhadap mesin-mesin juga penting dilakukan agar efisiensi kerja tetap optimal dan konsumsi daya tidak meningkat akibat kerusakan teknis. Evaluasi dan monitoring emisi harus dilakukan secara berkala, penting untuk memantau efektivitas dari setiap upaya yang dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.